memang kondisi kita sekarang banyak kemudahan dan sebagainya, itu adalah kemajuan teknologi yang harus kita syukuri, tapi kita juga harus aware bahwa di balik kemajuan teknologi itu, di balik banyaknya makanan dan minuman yang bertebaran di mana-mana, itu ada hal-hal yang bisa membahayakan kita kalau kita nggak bisa ngerem. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Setelah 2 bulan tidak ngonten, jadi saya lihat-lihat nih ternyata saya sudah 2 bulan tidak ngonten. Jadi dalam 2 bulan itu apakah saya sakit? Tidak ya teman-teman. Jadi saya memang lagi males aja. Jadi memang lagi males, kemudian kemarin 1 bulan kita berpuasa dan kemudian Idul Fitri. Nah biasanya saya kalau di bulan puasa memang males ngapa-ngapain gitu ya. Kerjaannya cuma biasanya tidur siang atau ngapain gitu. Karena kan kita kurang tidur, jadi saya agak ngantuk kalau misalkan di bulan Ramadan. Sehingga kemudian di bulan Ramadan full saya tidak ngonten. Lalu kemudian sebelum Ramadan pun saya sudah tidak ngonten karena ada beberapa hal atau ada kegiatan di luar konten yang mengharuskan saya menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga. Nah, kemudian ketika saya lihat channel YouTube-nya kok naik terus gitu ya, akhirnya oke deh kita isi lagi gitu ya. Dan kebetulan ada pertanyaan yang menarik sih kemarin ya. Nah, pertanyaannya dia bilang begini ya, punten mau tanya kalau sarapan nasi diganti dengan telur rebus boleh tidak? Nah, jadi dia bertanya apakah kalau kita sarapannya diganti dengan telur rebus ya, boleh atau tidak? Nah, yang ingin saya bilang bahwa saya itu menjalankan ketofastosis ya. Berkali-kali sering saya bilang di konten-konten saya menjalankan ketofastosis semampu saya. Jadi saya nggak strict banget karena sering tergoda kadang-kadang, tapi tergodanya juga tidak begitu banyak ya. Yang saya jalankan ketofastosis. Nah, kalau di ketofastosis itu kita nggak ada sarapan. Jadi sarapan itu di skip gitu ya. Kenapa kita men-skip sarapan? Karena ketofastosis ini saya pelajarin, kemudian saya baca-baca, saya dengarkan video di beberapa channel. Jadi ketofastosis itu meniru gaya hidup orang-orang dahulu ketika orang-orang itu masih mencari makan dengan cara berburu. Orang-orang yang ketika mencari makannya dengan cara berburu itu kan kita bisa melihat atau mempelajari bahwa ketika mereka bangun tidur, mereka kemudian nggak langsung makan, tapi bangun tidur, mereka kemudian mungkin menyiapkan senjatanya, kemudian mereka berjalan, mengendap-endap, berlari atau kemanapun, yang intinya mereka bergerak ke hutan, lalu mereka mencari buruan untuk dimakan di siang hari atau di sore harinya. Jadi seperti itulah gaya hidup ketofastosis. Jadi ketofastosis ini gaya hidup yang meniru ya orang-orang zaman dulu ketika masih dalam masa berburu sehingga dia tidak perlu sarapan. Nah gitu. Jadi kalau ada yang bilang apakah sarapannya bisa diganti dengan putih telur? Ya enggak, kalau yang teman-teman jalankan adalah ketofastosis maka sarapannya nggak ada gitu loh. Jadi di ketofastosis itu makan nggak 3 kali sehari. Makannya itu bisa dibilang kadang kalau saya sih 2 kali sehari atau kadang-kadang cuma sekali doang 1 hari gitu ya. Intinya tidak ada sarapan. Yang dilakukan itu selama 24 jam itu benar-benar mencoba sebisa mungkin itu meniru orang-orang zaman dahulu yang masih dalam masa berburu. Nah kalau kita rinci lagi dari bangun tidur lah ya. Misalkan orang-orang ini yang masih dalam masa berburu itu, mereka bangun tidur, mereka akan menyiapkan senjatanya, kemudian mereka akan ke hutan. Ke hutan itu pakai apa? Nggak mungkin pakai motor kan, zaman dulu tidak ada motor, tidak ada mobil, sehingga yang dia lakukan adalah dia akan berjalan kaki. Kemudian mungkin kalau nyebrang sungai dia ada berenangnya, kalau misalkan ada suatu hal yang membahayakan ada larinya. Artinya di pagi hari ketika perut masih kosong itu dianjurkan untuk olahraga. Makanya tadi pagi itu saya fitness. Memang di ketofastosis olahraganya itu adalah ketika perut kosong, meniru gaya hidup orang-orang yang ketika masih masa berburu. Kemudian ya di tengah jalan dia akan berburu dan ketika dia dapat hewan buruan yang dia lakukan orang-orang zaman dahulu itu adalah mereka akan membawa hewan buruannya itu ke guanya mereka gitu ya, ke rumahnya mereka. Disitulah mereka kemudian mungkin akan dibakar ya kan.
Ya kalau digoreng nggak mungkin kan, belum ada minyak di sana. Makan nasi nggak ada kan, zaman dulu nggak ada nasi. Jadi mereka benar-benar memakan makanan yang hasil buruan saja. Dan kita bisa pastikan mungkin cuma dibakar saja gitu, tanpa campuran apapun. Nah kalau di ketofastosis itu pun kira-kira seperti itu. Kita dianjurkan kalau ada makanan yang hewani kayak daging, ayam atau apapun itu kalau bisa dibakar saja atau direbus atau di apapun lah. Nah cuma kita sekarang karena perkembangan zaman ada bumbu dan sebagainya, kita dibolehkan untuk memakai bumbu-bumbu tertentu gitu. Misalkan digoreng pun boleh ya. Misalkan digoreng atau dibakar, dibumbuin itu boleh. Yang penting tidak ada kecap atau gulanya. Setelah mereka bangun pagi, berburu, dapat hewan, lalu dibawa ke guanya, ke rumahnya, mereka makan. Yang kemudian terjadi ketika sore hari mereka sudah perutnya terisi dan mereka kemudian kenyang, lalu mereka bersantai-santai. Makanya di ketofastosis itu ketika sore kita diharapkan untuk apa? Relaxing ya. Relaxing itu artinya kita bersantai-santai ya kan, jangan stres sama pekerjaan, udahlah relax. Nah, kemudian ketika matahari mulai gelap ya, orang-orang zaman dahulu itu ketika masih masa berburu, ketika sudah gelap mereka akan masuk ke dalam guanya, kemudian mereka akan rebahan dan tidur. Artinya apa? Artinya adalah kita jangan sampai begadang di malam hari, karena ketika kita begadang itu banyak sekali keburukan-keburukan yang akan terjadi pada tubuh kita. Nah seperti itu ya. Nanti setelah mereka tidur, bangun lagi, berburu lagi, makan lagi, rileks lagi, tidur lagi, seperti itu. Nah di ketofastosis juga seperti itu teman-teman. Memang sekarang perkembangan zaman luar biasa ya, makanan ada di mana-mana, kita buka handphone, buka aplikasi, bisa GoFood, bisa GrabFood, bisa ShopeeFood dan sebagainya. Nah, memang itu adalah kemudahan-kemudahan yang terjadi di zaman sekarang, itu bagus kalau kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, kalau di ketofastosis maka kita sebisa mungkin kita nggak harus berburu seperti zaman dulu, tapi kita bisa dengan cara mengkondisikan tubuh kita. Ya, misalkan kalau zaman dulu orang tidur lalu bangun lalu berburu, artinya tidak ada makan tuh. Maka kalau di zaman modern kita tidur, bangun tidur, jangan makan dulu. Ya, karena kita tidak berburu, maka setelah kita bangun tidur, mandi dan sebagainya, kita kemudian olahraga. Jadi berburunya kita ganti dengan bergerak, dalam artian entah kita jalan kaki, bersepeda, jogging, olahraga, fitness dan sebagainya. Nanti kemudian ketika siang hari ya, kan kita nggak berburu, ya sudah kita buka misalkan aplikasi, kita cari makanan-makanan yang memang hewani-hewani saja. Lalu nanti ketika sore kita bisa santai dengan apa? Dengan minum teh, dengan dikasih pemanis stevia ya kan, atau dengan apapun lah. Lalu ketika malam kita sudah capek olahraga, sudah makan kenyang, lalu ketika malam kita usahakan setelah sholat isya kita bisa tidur, rebahan dan tidur. Nah ini kan bagus sekali ya. Rasulullah juga kan kalau kita baca sejarahnya, Rasulullah itu tidur ketika habis sholat isya. Jadi habis sholat isya itu sudah tidak melakukan apapun. Nah gitu ya, rebahan kemudian kita bisa tidur. Ya cuma masalahnya kalau di zaman sekarang kan karena ada handphone ya. Karena ada handphone kadang-kadang kita udah rebahan nih, tapi mata kita masih scroll. Tiba-tiba pas dilihat jam, udah jam 12 gitu. Nah inilah masalahnya. Maka kita diminta atau diusahakan untuk bisa mengerem ya. Kita memang tidak bisa kalau orang zaman dulu ketika masih berburu, mereka nggak perlu ngerem karena memang keadaan mereka seperti itu, sehingga mereka bisa menjalankan gaya hidup seperti itu tanpa harus ngerem-ngerem ya. Memang kayak gitulah keadaan mereka dulu gitu. Nah kalau keadaan kita sekarang dengan kondisi makanan yang bejibun ada di mana-mana, kemudian kemudahan transportasi luar biasa, maka kemudian kita mengusahakan untuk mengkondisikan tubuh kita, mengerem keinginan kita dan seterusnya agar kita bisa mendapatkan kondisi tubuh yang ideal dan sehat gitu ya. Nah, kenapa kita meniru orang-orang zaman dulu? Ya karena kita merasa bahwa orang-orang dulu itu jauh lebih sehat daripada orang-orang zaman sekarang gitu loh. Jauh lebih sehat ini dalam artian gini loh. Orang-orang zaman dulu kan mungkin tidak terkena diabetes karena tidak ada gula gitu ya. Kemudian orang-orang zaman dulu tubuhnya atletis banget gitu. Kalau teman-teman lihat gambar-gambar atau foto-foto orang dulu, carilah foto-foto orang dulu itu sebagian besar ya, itu mereka nggak ada yang obesitas loh. Tapi kalau kita lihat foto-foto zaman sekarang, itu banyak sekali orang-orang yang kemudian ya gendut, buncit, bergelambir dan sebagainya. Nah artinya memang kondisi kita sekarang banyak kemudahan dan sebagainya, itu adalah kemajuan teknologi yang harus kita syukuri. Tapi kita juga harus aware bahwa di balik kemajuan teknologi itu, di balik banyaknya makanan dan minuman yang bertebaran di mana-mana, itu ada hal-hal yang bisa membahayakan kita kalau kita nggak bisa ngerem.
Nah gitu ya. Ini mungkin jawabannya ya. Jadi kalau dibilang sarapannya boleh diganti ini nggak ada sarapan. Jadi di ketofastosis tidak ada sarapan ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.